Baik, itu kalau alasan dari PKS Bang Kodari. Tapi Bang Kodari bagaimana melihatnya nama Suswono diajukan oleh PKS dan disetujui oleh partai-partai lainnya di ada Koalisi Indonesia Maju. Apakah memang dipilih sosok senior yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali di pilkada berikutnya atau bahkan juga nanti berminat untuk bisa pemilu? Mungkin saja. Memang salah satu asosiasinya kan ke sana bahwa diharapkan ke depan Pak Suswono itu bukan menjadi pesaingnya seorang Ridwan Kamil. Dan tadi Ridwan Kamil juga sudah menegaskan bahwa selama ini hubungan dia dengan wakil itu selalu baik. Jadi saya melihat ada kemungkinan PKS berharap bahwa ya dengan Pak Suswono ini bisa berlangsung sampai katakanlah 2 kali atau 2 periode. Dan PKS ini kan sebetulnya memang agak trauma soal wakil. Karena pasangan awalnya kan waktu mengajukan Anies Baswedan itu ingin wakil. Siapa namanya waktu itu? Jubirnya dari PKS. Soebul Iman. Mardani Alisera. Ya, tapi kan kemudian nggak jadi. Awalnya, Lalu ketika Anies maju dan siapa naik Sandi mundur sebagai wakil gubernur karena maju calon wakil presiden, akhirnya posisi itu diharapkan PKS masuk, tapi ternyata kan Gerindra. Jadi saya kira PKS juga ya posisi wakil ini penting lah, di luar bahwa memang mereka sudah memenangkan kursi paling banyak di Jakarta. Tetapi argumentasi bahwa Pak Suswono itu juga punya pengalaman di pemerintahan rasanya justified juga. Kalau pasangan Anies dan Soebul Iman, Mas Anies sudah pernah kepala daerah, sudah pernah menteri juga, jadi tidak perlu figur yang sudah pernah punya pengalaman di tingkat pusat. Jadi ya Soebul Iman bisa diajukan di sana gitu. Tetapi ya akhirnya kalau mau dalam tanda kutip bahasa kita sehari-hari, memang Pak Sus ini hokinya gede. Karena setahu saya kan sering ngobrol juga dengan Pak Suswono ini. Hari-hari ini beliau sebetulnya aktivitasnya tanam bawang aja tuh di Brebes. Iya, dan setelah jadi menteri kan pernah juga diwacanakan sebagai calon bupati pada waktu itu di Brebes. Dan saya kira tidak membayangkan juga Pak Suswono bahwa pada hari ini akan menjadi calon wakil gubernur dan betul-betul berada di pusaran politik Indonesia dengan menjadi calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil. Ya kalau bahasa sehari-hari sih ini takdirnya Pak Suswono lah. Hokinya Pak Suswono. Tapi kemudian ada catatan tersendiri dari Mas Hensat mengenai hal ini. Ya kalau PKS memang dia punya penilaian tersendiri kan. Kayak misalnya liko-likonya gimana. Terus kemudian hafalan ayatnya bagaimana, nambah atau tidak. Jadi mereka punya indikator-indikator tersendiri gitu terhadap siapa calon yang bisa maju. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil dan Suswono hari ini bisa deklarasi, itu beruntung sekali karena banyak juga calon-calon kepala daerah yang bagus-bagus misalnya di daerah tuh sampai hari ini justru masih mencari pasangan. Gus Itap di Wonosobo misalnya, atau ada Untoro, Bantul, Wonosobo sih, apa hubungan Mas Hensat Wonosobo? Enggak, karena kemudian saya mencari contoh. Kira-kira nama-nama yang belum dapat pasangan. Airin juga belum dapat pasangan. Terus kemudian Edi Rahmayadi juga belum dapat pasangan. Nggak mudah ya ternyata. Ternyata nggak mudah dapat pasangan. Jadi kalau kemudian ini bisa deklarasi, ini bagus. Walaupun saya rasa perlu juga ada variabel deg-degan di sini karena kan pendaftaran itu 27 sampai 29. Iya, betul. Ya. Masih ada misteri Kaisang. Gitu ya, apakah Kaisang benar-benar sesuai bisikannya Bang Kodari tetap di Jawa Tengah atau kemudian Pak Jokowi berkeinginan memindahkan dia ke Jakarta gitu ya. Masih ada kemungkinan menggoyang seperti itu pada deklarasi kan cuma deklarasi. Ini kan semacam jadian aja. Masalah di penghulu kan beda lagi, gitu. Jadian gitu ya, wah kemana-mana, ada yang anniversary-an, gitu ya. Tapi begitu masuk penghulu bisa jadi beda, gitu ya. Jadi menurut saya lega memang saat ini pasangan-pasangan ini bisa deklarasi. Cuma menurut saya tetap ada variabel Jokowi yang ditunggu karena sebelum ini kan kita juga bicara betapa kuatnya Pak Jokowi ingin men-serve Pak Prabowo ya. Mungkin kalau menurut Pak Jokowi ini nggak pas juga, mestinya Adinda Gibran juga harusnya masuk Jakarta, ini bisa jadi goyang juga walaupun. Tapi Mas Hensat bukannya kemudian dimajukan dideklarasikan ini sudah dapat ACC, sudah dapat kemudian persetujuan dari Pak Jokowi. Sudah dapat persetujuan. Saya tapi kan belum tanda tangan gitu ya. Saya kasih kuncinya. Tadi di situ lihat nggak baju biru siapa? Ada Mas Gibran di situ tadi. Jadi udah oke tuh. Menurut saya udah beres, berarti sudah aman. 12 partai sudah. Berarti Kaisang di Jawa Tengah dong. Kaisang Jawa Tengah. Seperti bisikan Kodari. Nanti kita lanjutkan
lanjutkan lagi Bang Kodari, Mas Hensat sampai di poin itu, karena sepertinya juga sudah hadir secara daring narasumber berikutnya yang waktunya begitu terbatas, yaitu Mas Seno, mewakili PDI Perjuangan. Mas Aryo Seno Bagaskoro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Mas Seno bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Mas Seno karena kami dapatkan informasi juga Mas Seno waktunya begitu terbatas. Nah, Mas Seno sudah bisa mendengar suara kami? Baik, nanti kami akan coba perbaiki komunikasi kembali dengan Mas Seno. Kita akan ketahui bagaimana tanggapan ataupun juga langkah berikutnya direncanakan oleh PDI Perjuangan setelah ditinggal oleh partai-partai lainnya. Dan tadi apakah mungkin tadi yang disebutkan oleh Mas Hensat, mungkin kita bisa deg-degan, jangan-jangan Mas Kaisang akan diajukan ke Jakarta sehingga kemudian wakil dari PKS ini bisa tergeser. Nanti kita akan bahas kemungkinannya setelah jeda berikut ini, kami bisa kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan, sudah terhubung kita dengan narasumber berikutnya Mas Aryo Seno Bagaskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri. Baik, kalau beberapa waktu lalu saya dengar Mas Seno ini masih ada optimisme. Kemudian juga semalam saya bincang dengan Bang Ciko juga masih ada rasa keyakinan percaya diri karena memang masih ada waktu sebelum pendaftaran nanti tentunya 27 sampai 29 Agustus. Tapi dengan adanya deklarasi pada hari ini, ketutup sudah dong PDIP, ditinggal oleh partai-partai lainnya, tidak ada satupun partai yang bisa diajak koalisi untuk bisa mengajukan calon di Pilkada Jakarta, Mas Seno. Ya, kita senyum-senyum aja Mbak, artinya melihat semua partai politik berderet-deret bersama-sama mendukung satu pasangan calon. Buat kami itu adalah hak dari setiap partai politik yang punya otonomi dan independensinya. Selama memang betul independensi itu berasal dari dalam partai politik masing-masing. Buat kami menghormati keputusan semua partai politik yang lain. Karena kami percaya bahwa kadang-kadang memang PDI Perjuangan ini berada di fase sejarah yang harus anti mainstream. Jadi kalau kata Bung Karno, boleh itu kemudian semua berbondong-bondong, tapi harus terbang tinggi sendiri seperti Raja Wali. Jadi kadang-kadang memang kami anti mainstream dan harus seperti itu. Nah, dalam konteks ini kami percaya bahwa kenapa kami sampai hari ini belum mengambil keputusan dan kami di fait accompli terus seakan-akan kalau tidak bergabung maka tidak bisa mengusung calon karena memang persyaratannya begitu dan semua kekuatan besar itu menyatu menjadi satu. Tetapi kami melihat bahwa itu sebenarnya harapan rakyatlah yang kami godok. Kenapa? Karena dari berbagai survei yang muncul, dari diskursus publik yang muncul, harusnya Pilkada Jakarta ini sangat kompetitif. Tidak hanya memunculkan satu pasangan calon. Kalau kita melihat berbagai survei yang ada, selalu ada setidaknya 3 nama yang berkompetisi secara elektoral, secara kuantitatif di dalam berbagai lembaga survei. Ada Pak Anies di situ, ada Pak Ahok di sana, lalu ada Pak Ridwan Kamil. Sehingga skenario bicara tentang situasi kekuatan politik super yang tidak memungkinkan pasangan calon lain muncul itu sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat yang ada di Jakarta. Saya tidak mengatakan bahwa kami anti kotak kosong atau anti calon independen. Karena apa? Di berbagai kesempatan di kota-kota lain mungkin terjadi kotak kosong atau calon independen. Kenapa? Karena nama kompetitor yang muncul sangat tinggi di survei. 70%, 60%, ada yang sangat tinggi sehingga calon lain tidak berani muncul. Tapi di Jakarta kan berbeda. Dinamikanya sangat tinggi, kompetisinya di dalam survei ini sangat terbaca jelas, diskursus publiknya jelas, tapi realitas politiknya hari ini per malam ini tidak ada calon lain yang bisa muncul selain pasangan yang sudah dideklarasikan Imples, kecuali calon independen yang juga menyimpan segudang masalah akhir-akhir ini di kalangan netizen di warga Jakarta terkait pencatutan KTP, NIK dan seterusnya. Maka dari itu kami hari ini masih terus menajamkan berbagai opsi. Kami berharap tentu saja akan ada terobosan sehingga kami dapat melakukan kerjasama politik. Kami sudah mensimulasikan dan menyiapkan nama-nama. Mas Anies Baswedan termasuk di dalam skenario itu, Pak Ahok kita coba simulasikan, nama wakil-wakil dari kader PDI Perjuangan kita siapkan, termasuk Mas Hendy, termasuk ada nama Pak Aswar Anas dan seterusnya yang sedang kita simulasikan. Tetapi kalau kebesaran hati untuk mengusung calon yang berbeda dari koalisi Kimples itu tidak terjadi di partai politik lain, maka bisa apa kami ini sebagai partai politik? Nggak bisa apa-apa. Jadi kami menyiapkan opsi, termasuk kami menimbang-nimbang variabel opsi, apakah bisa enggak ya
kami membersamai rakyat di Jakarta dan memutuskan untuk tidak mengusung calon sama sekali di dalam pilkada kali ini. Agar kemudian karena tidak ada konsekuensinya bagi partai politik, aturannya memungkinkan. Itu semua lagi kita pertimbangkan dengan mencermati dinamika terbaru. Begitu Mbak Putri. Baik, Mas